Jadi terkait dengan kepemilikan media yang kemudian berafiliasi kepada politik, menurut saya memang ada persoalan saat ini. Kenapa? Karena kepemilikan media bukan hanya satu, tapi konglomerasi media yang kemudian dia menggabungkan antara radio, online, cetak, televisi menjadi satu. Nah, ini kekuatan besar sekali bahwa sekarang ini banyak pers yang partisan, misalnya pers yang dimiliki oleh partai politik. Orang ingin maju menjadi ketua partai itu dengan cara menggunakan para wartawannya, kemudian pengurus medianya dan seterusnya untuk bahan bargaining position begitu ya. Halo sahabat integritas, jumpa lagi di kanal Satu Visi Utama, program Buka Kartu. Presiden Jokowi kemarin baru menyampaikan apa yang dipikirkan terkait dengan pers di Indonesia saat ketemu dengan Dewan Pers. Ia menekankan pers tidak hanya berbicara mengenai kebebasan pers. Lalu apa yang kemudian disampaikan oleh Bu Nini selaku Ketua Dewan Pers adalah pers yang bertanggung jawab. Padahal pada saat yang sama kita tahu ketika kita bicara soal kebebasan pers di dunia termasuk di Indonesia, kita sedang mengalami periode-periode yang cukup berat, dan itu dilihat dari berbagai macam indikator survei, indeks dan lain-lain yang menyatakan bahwa demokrasi, karena pers, kebebasan pers juga sangat berkaitan dengan demokrasi, juga sedang mengalami tantangan yang berat. Nah, untuk membahas soal itu, apa maksud dari pernyataan Presiden Jokowi, dan lalu apa juga rencana revisi Undang-Undang Penyiaran yang sekarang sedang digodok di DPR, kita akan mendiskusikannya dengan Mas Stanley Adi Prasetyo. Benar, Mas? Ya. Nah, ini adalah orang yang sebenarnya menjadi salah satu tokoh besar di dunia pers. Meskipun nanti akan kita tanya kenapa backgroundnya teknik elektro ya di UKSW, tapi kemudian urusannya adalah soal hak asasi manusia dan media. Nah, kenapa saya ngomong dua hal itu? Karena Mas Adi sendiri atau Mas Stanley ya, kita memanggilnya Mas Stanley. Mas Stanley ini adalah mantan anggota Komnas HAM periode 2007 hingga 2012, kemudian menjadi anggota Dewan Pers selama 2 periode dari 2013 sampai 2019. Di periode awal Mas Stanley adalah anggota Dewan Pers atau komisioner Dewan Pers, di periode keduanya baru menjabat sebagai Ketua Dewan Pers. Nah, kita tentu akan sangat dekat isunya ya untuk membahas itu dengan Mas Stanley. Kita tanya dulu Mas Stanley, apa kabarnya Mas? Baik, sehat, alhamdulillah. Sehat ya. Kemarin maju juga untuk anggota LPSK tapi gagal ya? Gagal di DPR. Gagal di DPR. Banyak orang baik yang gagalnya di DPR, Mas. Ya. Ini kita nggak tahu, tapi mungkin sahabat integritas bisa menangkap kira-kira apa yang dimaui oleh DPR ya ketika mencari calon-calon pejabat publik terutama untuk komisi-komisi negara. Nah, Mas Stanley ini kan backgroundnya teknik elektro, tapi kemudian justru banyak berkecimpung di dunia media, isu-isu asasi manusia, kebebasan pers gitu ya, jurnalistik. Bahkan Mas Stanley ini kan juga termasuk pendiri Aliansi Jurnalis Independen ya, atau AJI ya. Itu kan sebenarnya itu dua hal yang nggak nyambung nih. Ya. Antara elektro dengan isu-isu yang lebih besar tadi gitu. Itu gimana Mas ceritanya Mas? Jadi begini, ketika saya masih kuliah sebagai mahasiswa di Satya Wacana Salatiga, saya juga terlibat di dalam pers mahasiswa. Oh, oke. Jadi saya aktivis pers mahasiswa yang di fakultas kami punya 2 media ya, ada Imbas, ada Elektrika. Kemudian kalau di kampus, di tingkat universitas itu ada yang namanya Kita Kampus. Kemudian diubah menjadi Kita Mahasiswa. Nah, ketika
zaman mahasiswa itu saya banyak berinteraksi dengan mahasiswa dari kota-kota lain ya. Kenapa? Karena hampir semua mahasiswa dari kota lain itu selalu datang ke Salatiga untuk menemui Arif, untuk menemui Ariel, untuk menemui George Yunus Hadicondro. Arif ini Arif Budiman. Arif Budiman. Ya? Nah, kami banyak berinteraksi dan banyak di antara mereka juga tokoh-tokoh pers. Misalnya Amir Hussein Daulay, almarhum, itu dulu di UNAS ya. Kemudian ada teman-teman dari ITB, dari Bandung, kemudian dari UI. Nah, saya sendiri kemudian ikut di dalam kelompok diskusi mahasiswa dan kami biasa menulis di media-media lokal waktu itu, Semarang dan Jogja. Nah, artinya aktivitas menulis itu bukan aktivitas asing ketika saya mahasiswa. Memang bidang saya adalah teknik elektro, bidang saya adalah bidang telekomunikasi sebetulnya. Ketika akan lulus, cita-cita saya pilihannya cuma 3, menjadi dosen, kemudian menjadi aktivis, ya, bekerja di NGO, atau bekerja sebagai wartawan. Sebagai aktivis ya, pilihan saya hanya 3. Waktu itu saya sudah mencoba merintis, menjajaki, dan khususnya saya ditawari untuk menempuh S2 yang waktu itu dipimpin oleh Arif Budiman. Tapi sudah isunya macam-macam, nanti lulus mau kemana, mau mengajar di UKSW, bikin kacau ini nanti. Saya dapat cap waktu itu stigma sebagai anggota GPK, Gerakan Pengacau Kampus lah ya. Oke, jadi sejak di kampus memang sudah dikenal ini yang harus diwaspadai ini ya. Betul. Kelompok-kelompok ini. Gitu. Ketika lulus, saya kemudian bekerja menjadi peneliti ya. Saya mendirikan Yayasan Geni waktu itu tahun 87. Kemudian saya Mas Ten ini juga berarti salah satu pendiri Yayasan Geni. Ya, bersama dengan Jito dan kawan-kawan itu. Nah, saya mengextend masa saya di Salatiga meskipun saya sudah lulus selama 1 tahun untuk menyiapkan pengadilan atas permintaan Arif Budiman almarhum waktu itu. Meskipun saya sudah diterima kerja di grup Kompas Gramedia dan salah satu perusahaan Jerman yang bergerak di fiber optik ketika itu. Saya diterima di 2 pekerjaan ini, saya tunda, saya bekerja dulu meneliti sambil menulis buku seputar Gedung Ombo itu. Nah, setelah setahun, saya berangkat ke Jakarta dan saya putuskan saya jadi wartawan. Kenapa jadi wartawan? Karena ini menyambung aktivitas saya ketika menjadi aktivis. Yang kedua, mengantar saya ke dunia yang lebih luas. Saya banyak bertemu dengan tokoh-tokoh senior, dengan orang-orang pemerintahan, termasuk adalah melakukan perjalanan ke berbagai daerah untuk bertemu dengan banyak orang, menulis, mengangkat masalah mereka, dan saya menjadi wartawan yang memegang desk politik ketika itu. Ya, jadi memang pergulatan di dunia politik, sosial, itu memang sudah lama terbangun sejak di pers mahasiswa ya. Jadi sahabat integritas nggak heran kalau Mas Stanley ini justru juga akhirnya pernah menjadi komisioner di Komnas HAM. Salah satu yang juga ditangani waktu itu kasus pembunuhan Munir ya. Mas Stanley ya, dan juga kemudian aktif di Dewan Pers. Nah, selama di Dewan Pers juga banyak mengadvokasi kasus-kasus, misalnya gugatan pencemaran nama baik, pelaporan pencemaran nama baik yang menimpa para aktivis, jurnalis sekaligus gitu ya, dan dengan upaya-upaya yang dia lakukan, ya banyak juga yang berhasil dibatalkan itu proses hukumnya, atau kalau dalam bahasa kita itu kriminalisasi. Nah, kita kembali ke poin tadi Mas, soal pernyataan Pak Jokowi ketika ketemu dengan Dewan Pers. Mas Stanley ini kan juga pernah di Dewan Pers ya. Titik tekannya itu adalah jangan hanya ngomong soal kebebasan pers, tapi juga tanggung jawab. Tapi juga tanggung jawab. Ya. Nah, ini maksudnya apa Mas? Jadi sebetulnya begini, sebelum masuk ke maksudnya ya, pernyataan ini sudah pernah ada dulu di zaman Orde Baru, zamannya Menteri Penerangan Harmoko. Harmoko waktu itu memunculkan istilah Indonesia ini bukan pers liberal, tapi adalah pers Pancasila, yaitu pers yang bertanggung jawab, kira-kira begitulah.
pers Indonesia yang memiliki kebebasan, tapi kebebasan yang bertanggung jawab. Nah, kalau ditanya kira-kira apa kaitannya ini dengan yang disampaikan oleh Pak Jokowi, mungkin sekilas sama ya, tapi jangan-jangan perbedaannya adalah Pak Jokowi sadar bahwa sekarang ini banyak pers yang partisan, misalnya pers yang dimiliki oleh partai politik. Orang ingin maju menjadi ketua partai itu dengan cara menggunakan para wartawannya, kemudian pengurus medianya dan seterusnya untuk bahan bargaining position begitu ya. Nah, orang punya partai karena dia punya TV sebelumnya dan seterusnya. Nah, mungkin ini yang dimaksud kenapa? Karena selain ada pers yang namanya partisan, sekarang ini banyak pers yang abal-abal yang tumbuh sekali. Nah, karena internet terutama ya? Ya, terutama karena online ini. Selain media cetak juga banyak ya. Banyak orang menggunakan pers ini untuk menghantam kelompok-kelompok politik lawan begitu. Nah, mungkin ini yang dimaksud oleh Pak Jokowi sebagai kemana tanggung jawab pers ini. Kenapa? Karena pers itu harusnya memiliki tanggung jawab. Kenapa? Karena setiap kebebasan itu memiliki tanggung jawab. Wartawan dikasih kebebasan, karena itulah wartawan punya tanggung jawab. Dalam tanggung jawab profesi wartawan itu yang disebut sebagai kode etik jurnalistik yang sifatnya mengikat setiap wartawan. Tapi kan banyak wartawan yang tidak mengerti, tidak menerapkan kode etik jurnalistik. Nah, di luar itu kalau kita lihat adalah banyak sekali media-media yang sekarang tumbuh memang bukan digunakan untuk melayani kepentingan publik. Tanggung jawab itu sebenarnya melekat kepada pelayanan kepada publik. Pers itu ya. Nah, sekarang muncul yang namanya jurnalisme dengan menggunakan artificial intelligence AI. Kan kita tidak bisa menuntut tanggung jawab pada pers. AI. Dan itu bukan bagian dari tanggung jawab pers kan? Iya. Jadi AI hanya boleh digunakan, tapi yang namanya verifikasi, konfirmasi, klarifikasi itu tetap itu bagian dari pekerjaan pers yang harus dilakukan oleh setiap wartawan. Karena itu kebebasan itu sebetulnya inherent dengan tanggung jawab, tidak bisa dipertentangkan itu. Nah, robot itu tidak punya kebebasan, karena itu kita tidak bisa mengharapkan tanggung jawab robot, apalagi etik yang harus dilaksanakan oleh robot. Robot tidak mengenal etik, kecuali kalau memang diprogram sesuai dengan doktrin yang dipahami oleh para pemrogramnya. Nah, mungkin ya ini terkait dengan banyaknya media saat ini yang sampai puluhan ribu jumlahnya, tapi kemudian media-media ini juga tidak jelas mengabdi kepada apa, bukan lagi mengabdi kepada publik. Karena kita tahu sejarah pers itu adalah sejarah sebetulnya untuk membela kepentingan publik. Kita bisa melihat dasar dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, kemudian Kovenan Internasional Hak Sipil Politik, sehingga sampai turun menjadi Undang-Undang Pers yang juga berlaku secara universal bahwa pers itu bekerja untuk kepentingan publik dan dia menjalankan fungsi sebagai fourth estate, pilar keempat demokrasi, selain yudikatif, eksekutif, dan legislatif. Apalagi sekarang ada kecenderungan belakangan ini dalam tahun-tahun terakhir pemerintahan Presiden Jokowi yang namanya legislatif, eksekutif, yudikatif itu memusat menjadi satu, mendekat begitu. Nah, harusnya pilar keempat ini media memainkan peran untuk mengontrol, memulihkan kembali trias politika ini sesuai dengan peran masing-masing. Mas, tadi menariknya kan soal kepemilikan media oleh para politisi ya, yang kebetulan juga pemilik partai. Sebenarnya aturan main di kita itu melarang apa membolehkan sih soal itu? Kalau kita lihat dulu di zaman pemerintahan Soekarno, pengurus-pengurus partai atau partai-partai malah punya koran sendiri-sendiri. Kita juga tahu di zaman Orde Baru ya, Pak Harto, itu Golkar misalnya punya media sendiri, tentara punya media sendiri. Kami semangatnya setelah Undang-Undang 40 tahun 99 tentang pers, itu pers bersih dari politik dan pers kembali menjadi profesional, tidak lagi dikontrol oleh pemerintah, tapi kemudian semua sengketa ditangani oleh self-regulation body yang namanya Dewan Pers. Itu. Dia yang mengatur, membuat aturan-aturan,
yang terkait dengan pers dan seterusnya. Jadi terkait dengan kepemilikan media yang kemudian berafiliasi kepada politik, menurut saya memang ada persoalan saat ini. Kenapa? Karena kepemilikan media bukan hanya satu, tapi konglomerasi media yang kemudian dia menggabungkan antara radio, online, cetak, televisi menjadi satu. Nah, ini kekuatan besar sekali. Karena itulah ketika periode saya di Dewan Pers, saya mendorong melalui Prof. Bagir, dan ketika saya menjadi ketua sendiri, saya mengeluarkan surat edaran yang berisi imbauan agar para pemilik tidak menyampuri urusan newsroom, urusan ruang redaksi. Nah, kami juga meminta kepada para pemimpin redaksi dan awak media, wartawan, untuk memilih mau menjadi caleg, mau menjadi tim sukses, mau masuk ke partai, sebaiknya keluar, mengundurkan diri atau cuti sementara kalau belum berhasil ya, tapi minimal tidak menulis, tidak mempengaruhi opini publik begitu, sampai kemudian dia menetapkan. Nah, kalau sudah terpilih sebaiknya mundur. Dan kalau mundur, yang lebih terhormat buat saya adalah tidak kembali kepada pers, karena orang tidak percaya lagi kepada sepak terjang, apalagi dia selaku politikus yang pernah menyuarakan kepentingan-kepentingan partai, kepentingan tertentu sebagai anggota legislatif. Jadi sebenarnya kalau soal kepemilikan media itu apakah boleh dimiliki oleh politisi atau enggak, sebenarnya enggak clear ya. Maksudnya tidak ada larangan juga. Kalau di undang-undang tidak ada larangannya. Tapi konten itu harus independen. Nah, inilah yang jadi urusannya Dewan Pers ya. Menjaga independensi media lewat aturan-aturan kode etik. Ya. Jadi kalau kita ngomong soal pers yang bertanggung jawab, kan sebenarnya sudah ada tuh Mas, berarti. Ya. Ada Dewan Pers yang ngawal, ada kode etiknya. Nah, lalu apa yang dipersoalkan lagi dengan soal tanggung jawab ini? Gitu. Apalagi kalau kita lihat kan perkembangan terakhir, media ini kan makin nggak jelas ya. Kita nggak ngomong soal media yang terdaftar di Dewan Pers ya, tapi media secara umum yang menyatakan dirinya adalah media, apapun itu, apapun medianya gitu ya, platformnya, itu kan kadang-kadang memang nggak bisa dijangkau juga sama Dewan Pers. Ya, jadi begini, mungkin di sini yang tidak jelas itu adalah apa yang dimaksud dengan tanggung jawab dan media seperti apa yang disasar oleh pernyataan Presiden ini ya. Karena begini, kalau media abal-abal memang bukan menjadi tanggung jawab Dewan Pers. Itu tanggung jawab polisi, tanggung jawab publik untuk mengontrol itu. Dewan Pers hanya bisa mengeluarkan ini bukan media, ya ini media sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pers dan seterusnya. Kalau bukan media, urusannya adalah polisi. Masalahnya banyak pejabat-pejabat pemerintah sendiri, mulai dari kementerian sampai di pemerintahan kabupaten, kota, itu memelihara abal-abal ini. Apakah untuk kepentingan publikasi mereka supaya banyak ya, supaya marak begitu, supaya viral di mana-mana? Apakah mereka melakukan kunjungan kerja, apakah mereka gunting pita, mereka pelihara orang-orang seperti ini. Jadi menggeser fungsi humas pemerintahnya ke mereka gitu. Sekaligus menggeser peran pers. Makanya kalau pers ada di ujung kematian, mengalami declining, menurut saya ini juga tanggung jawab dari pemerintah. Termasuk adalah pejabat-pejabat yang ada di Pemprov sampai Pemkot. Itu mereka lebih suka membelanjakan uangnya untuk memelihara buzzer, influencer, ketimbang memberikan bantuan kepada teman-teman wartawan untuk meliput ya. Saya ingin memberikan contoh, ada dua contoh pejabat yang bagus tuh. Ali Sadikin ketika berkuasa, Gubernur dia DKI, ikut mendirikan majalah Tempo, membiayai itu melalui PT Pembangunan Jaya. Dia share saham, tapi dia mengatakan kami tidak menyampuri urusannya. Silakan teman-teman Tempo menuliskan apa saja, dan saya minta teman-teman Tempo mengkritik kebijakan-kebijakan saya. Nah, yang menarik adalah setiap kali terbit itu Gubernur Ali Sadikin, waktu itu Gubernur DKI, itu membaca Tempo pagi, kemudian dia coret-coret pakai
pensil warna merah itu, lantas dia undang rapat di pemerintahan provinsi, kemudian kepala dinas itu dipanggil, ini kenapa Tempo memunculkan persoalan ini, ada apa? Coba cari solusinya dan seterusnya. Yang kedua, Gubernur almarhum Yap Salosa untuk Pemprov Papua waktu itu ya. Beliau membiayai tabloid Suara Perempuan Papua. Dibeli 3.000 eksemplar setiap kali terbit, dibagikan ke UPD-UPD dia sampai ke desa-desa. Nah, kemudian dia biayai karena perjalanan dinas waktu itu ke seluruh kampung itu hampir membutuhkan pesawat terbang, dia ganti biayanya. Namanya ekspedisi dari kampung ke kampung itu yang bikin untuk laporan utama, dia minta 8 halaman dari tabloid itu memuat cerita dari kampung ke kampung ini dan menemukan masalah apa. Misalnya KDRT, masalah anak-anak yang suka ngelem ya di daerah Sorong itu, menghisap lem iPhone itu. Kemudian ada miras, masalah macam-macam itu ditemukan, ditulis. Nah, dia panggil itu kepala dinas, ini benar ini ada masalah kekerasan di sini, KDRT tinggi di kabupaten itu. Dan ketika 1 tahun berjalan, malah teman-teman di tabloid Suara Perempuan Papua mengusulkan, Pak, kenapa nggak diterbitkan jadi buku saja supaya efeknya lebih baik, dibiayai juga. Nah, ini contoh 2 kepala provinsi ya, kepala daerah yang komit kepada karya-karya jurnalistik untuk menjalankan fungsi kontrol kepada kekuasaan begitu, itu pada berjalannya susah itu Mas, posisinya begitu. Iya. Membiayai lewat anggaran daerah, diminta tapi mengontrol, diminta untuk mengkritik. Iya. Sekarang maunya membiayai, beli halamannya, tapi isinya puja-puji. Betul. Kalau menjadi upaya kontrol sosial, mengkritik, dihentikan kerjasamanya. Itulah ini yang membinasakan media dan membuat media menjadi tidak kritis. Ya, betul. Mas, saya tertarik dengan poin yang lain terkait dengan media sebagai pilar demokrasi keempat. Ini kan cita-cita yang besar sekali ya, dan mungkin bisa dianggap, wah ini heavy, berat sekali beban teman-teman jurnalis ini. Karena dia harus menjadi bagian dari aktor demokrasi juga pada akhirnya. Pada saat yang sama kita tahu sebenarnya ancaman kepada media itu juga semakin serius. Ancaman ekonomi, ya, ancaman kebebasan, termasuk juga sebenarnya ancaman fisik ya. Mereka-mereka yang kritis itu kan juga bisa tiba-tiba hilang, meninggal ya. Kita juga punya lah beberapa kasus seperti itu di Indonesia. Ya. Di lain sisi, media online atau dunia digital ini kan semakin dimanfaatkan oleh masyarakat. Sehingga peran media yang tadi diurus oleh Dewan Pers kan menjadi semakin kecil ya porsinya. Nah, apakah sebenarnya poin tadi soal media adalah pilar keempat demokrasi masih relevan dalam konteks hari ini, Mas? Menurut saya masih relevan. Kenapa? Karena di era media sosial ini yang muncul adalah hoax ya, misinformasi, disinformasi, malinformasi. Yang jadi pertanyaan, siapa yang menjadi rumah penjernih di sini? Menurut saya adalah media-media yang dalam pengertian konvensional ini. Apakah konvensional yang punya media sosial dan seterusnya. Tapi media semacam Tempo, Kompas, ya ini masih menjadi rujukan utama. Kalau saya misalnya mendapatkan informasi ketika COVID-19, ini meragukan dan seterusnya, saya akan mengeceknya pada media-media itu. Apalagi mereka punya cek fakta ya. Nah, di sana saya akan menemukan, oh yang benar itu seperti ini. Tapi kalau di media sosial nggak bisa kita jadi pegangan. Kita belajar sejarah tidak mungkin dari TikTok, kita tidak mungkin belajar dari YouTube, belajar agama. Tapi kalau ingin dapat informasi yang akurat, itu juga tidak bisa menggunakan media-media sosial itu, ya, dari Instagram, dari Facebook. Lebih banyak opininya, lebih banyak kesesatannya ketimbang kebenarannya. Nah, mau tidak mau sekarang yang menjadi clearing house atau rumah penjernih itu media. Nah, media itu justru diperlukan ketika hoax marak, ketika negara atau ketika demokrasi diguncang,
Dan ketika kepakaran itu mati atau nyaris punah begitu, orang tidak lagi kepada karena semua orang menjadi ahli sekarang. Menjadi ahli, dan orang hidup di dalam echo chambers, ruang gema itu. Dia akan mendengar suara orang yang mirip dengan pendapat dia, nah itulah benar. Nah, itu bahaya menurut saya. Dan jadi kebenarannya disesuaikan dengan dirinya sendiri, sikapnya terhadap sesuatu, betul, ya. Betul. Nah, sekarang kita tahu yang jadi pertanyaan, kenapa media cetak ya dan media online itu nyaris malah makin menguat di negara semacam Jepang dan India. Orang mengatakan ini karena tidak menggunakan huruf Latin. Mereka menggunakan aksaranya sendiri. Yang jadi pertanyaan, apa iya? Karena kalau kita lihat misalnya The Financial Times, The Observer, The Guardian misalnya, justru media ini bangkit kembali di tengah situasi yang membuat mereka terpuruk ketika banyak media online juga di Inggris ya. Ini bagian dari turning point mereka sebagai kemuaan, rujukan ya, rujukan kembali oleh masyarakat. Iya, bisa juga karena ada kejenuhan pada masyarakat pada media sosial. Orang tidak percaya lagi pada media sosial. Jadi mereka akhirnya tetap memilih media-media yang proses dan prosedur menyajikan informasinya sudah lebih jelas. Betul, ya? Lebih jelas, kemudian pertanggungjawabannya jelas. Ada yang namanya kalau di dalam newsroom itu waterfall responsibility, itu pertanggungjawaban air terjun. Jadi reporter mencari informasinya, diperiksa oleh editor, diperiksa lagi oleh redaktur pelaksana, diperiksa oleh Wapemret, dan terakhir Wapemret memeriksa. Kemudian kalau mengatakan ini tidak ada pelanggaran etik, beritanya sudah benar, sudah diverifikasi dan seterusnya, dia yang menstempel dengan go ahead, silakan dipublish. Jadi tahapannya jelas. Tahapan itu seringkali tidak ada di dalam media-media baru semacam media online ini. Apalagi media sosial tidak ada. Dan yang bahaya kan kalau kita ngomong soal penggunaan media sosial itu kan pada skema algoritmanya itu ya Mas. Ya. Yang terus akan membombardir netizen gitulah ya dengan hal-hal yang memang dia suka. Ya. Dan itu yang membuat dia juga tidak kritis dengan kebenaran di luar kan. Betul. Dan itu nanti ada hubungan link up antara netizen dengan masyarakat, kemudian dengan media ini. Jadi apa yang disukai masyarakat yang kira-kira viral, dibaca, begitu ya, viewernya banyak, itu yang akan diproduksi terus-menerus. Karena algoritma dia akan melaporkan ini yang disukai oleh publik. Jadi jangan kaget kemudian banyak media yang mengejar clickbait, judulnya aneh-aneh begitu, dan sebetulnya melanggar prinsip-prinsip jurnalistik. Padahal isinya mungkin nggak seperti yang judul. Ya? Misleading. Mas Stanley, terakhir ini. Tadi kita berharap ya turning point itu juga terjadi di Indonesia. Karena kita juga udah jenuh nih dengan sosial media yang wah isinya itu udah nggak karuan lah ya. Dan ya kita sebagai orang yang juga hidup lama dengan membaca koran gitu ya, dengan membaca majalah, itu juga merasa wah ini makin nggak beres kalau tidak ada pembalikan arus gitu ya dari yang sekarang ini ke pola-pola yang sebelumnya. Tapi pada saat yang sama kita juga mendengar RUU penyiaran ini juga lagi digodok oleh DPR ya. Dan dari beberapa catatan para pengamat ini mengatakan justru yang akan kena pahitnya itu adalah pers gitu. Padahal katanya yang mau diurus atau yang mau dibenahi ya dunia digitalnya ini, media sosialnya ini. Ada catatan khusus Mas soal ini? Ada satu pasal di dalam rancangan undang-undang penyiaran yang baru yang mengatakan media penyiaran dilarang melaporkan laporan jurnalistik. Menurut saya itu akan menghantam ujung nadi dari kerja-kerja pers. Kenapa? Karena yang namanya investigasi itu adalah the mother of journalism, induk dari jurnalisme. Seluruh produk itu nggak ada apa-apanya itu dibandingkan dengan yang namanya pengungkapan kebenaran di balik pencarian skandal dan seterusnya. Dan itu hanya ada di dalam karya-karya investigasi. Dan skandal ini skandal publik ya? Publik. Bukan skandal rumah tangga ya? Bukan. Yang seringkali diplesetkan oleh
liputan-liputan selebritis itu kan skandal selebritis, perceraian, perselingkuhan, bukan itu, tapi skandal pejabat publik, ya, atau skandal yang melibatkan kepentingan publik lah. Nah, itu akan tergerus, dan di luar itu kita tahu bahwa hampir seluruh media sekarang punya media sosial. Dia menyebarkannya lewat podcast, lewat YouTube, lewat Facebook, lewat Instagram. Nah, kalau tidak cermat penyusun undang-undang ini, bukan tidak mungkin akan memunculkan satu perlawanan masif oleh kelompok jurnalis sebagai wakil dari pilar keempat demokrasi yang merasa tergugah dengan situasi Indonesia saat ini. Jangan-jangan ini upaya untuk memberangus atau menjinakkan suara civil society. Kenapa? Karena pers ini kan cermin dari civil society. Masyarakat yang sakit hati, masyarakat yang disingkirkan, ini ada menjadi bahan untuk liputan-liputan yang akan dimunculkan oleh media. Dan di sosial media nggak ada itu ya? Tidak ada. Karena itu pengaturan untuk membedakan mana produk jurnalistik dan mana yang mau diatur di dalam penyiaran itu, ini yang harus ditarik garis tegas. Kenapa? Karena media sosial itu agak berbeda dengan media penyiaran, sebagaimana dimaksud di dalam undang-undang penyiaran sebelumnya. Demikian juga produk jurnalistik itu sama sekali sebetulnya bukan urusan KPI atau urusan penyiaran, itu hanya saluran saja yang digunakan untuk menyebarluaskan produk jurnalistik. Harusnya undang-undang penyiaran tidak mengatur soal karya-karya jurnalisme. Apalagi kan TV juga streaming sekarang, Mas. Iya. Itu gimana tuh? Ya, nanti akan berarti kena juga dong kategori itu. Iya, tadi. Radio kan juga streaming sekarang. Iya, makanya sekarang apa sih yang nggak pakai internet kan? Semuanya pakai. Ini cuma pergeseran aja dari platform lama ke platform baru. Betul. Tetap yang jadi masalah adalah apakah karya yang dimaksud dalam dunia digital itu karya jurnalistik atau bukan, kan itu sebenarnya. Yang harus ada segregasinya, diperjelas sehingga aturan mainnya jelas, ini yang ngurus siapa. Kalau yang ini kan sudah jelas, ini Dewan Pers. Tinggal tugas-tugasnya tadi kan mengawal kualitas persnya, jurnalistiknya, kode etiknya. Sementara yang non-jurnalistik, termasuk sebenarnya jurnalisme citizen ya. Kita kan sekarang mengenal istilah itu ya, Mas. Jurnalisme warga gitu ya. Ini kan juga nggak ada aturan main yang jelas, bagaimana skema dari prosedur. Tapi jurnalisme warga yang attach dengan pers ya, yang berbadan hukum, itu menjadi bagian dari produk jurnalistik. Oke. Jadi termasuk itu pers harus mahasiswa dilindungi. itu? Iya, termasuk pers mahasiswa. Kan banyak misalnya dulu ketika jurnalisme warga pertama kali muncul masif saat 2004 terjadi tsunami Aceh. Banyak masyarakat yang kemudian membuat video, membuat liputan, dan dimuat di Metro TV. Begitu dia dimuat oleh Metro TV, maka dia menjadi produk jurnalistik. Karena Metro TV melakukan verifikasi, mengecek orangnya ini benar atau tidak, tempatnya benar nggak di lokasi ini, dan seterusnya. Nah, itu bagian dari kerja jurnalistik. Tapi kalau yang misalnya acara gosip, kemudian acara liputan-liputan selebritis, itu bukan produk jurnalistik. Silahkan diatur oleh KPI. Oke, Mas Stanley, sangat jelas apa yang telah disampaikan. Demikian sahabat integritas, bincang-bincang kita dengan Mas Stanley. Pernyataan Presiden Jokowi memang mengingatkan kita dengan apa yang disampaikan oleh Pak Harmoko ya. Dulu adalah Menteri Penerangan pada era Soeharto. Bahkan di kalangan aktivis Harmoko itu ada kepanjangannya itu, hari-hari omong kosong. Waktu itu banyak yang mengatakan demikian. Jadi semakin jelas duduk perkaranya, kita bicara soal pers yang bebas, itu adalah pers yang memang menjalankan fungsi utamanya sebagai pelayan publik, yang juga menjalankan fungsi utamanya untuk mengungkap skandal-skandal publik ya. Karena itu yang urgent dan penting dari peran media. Bahwa kemudian harus bertanggung jawab itu melekat. Tidak bisa antara kebebasan dan tanggung jawab itu terpisah. Oleh karena itu ada Dewan Pers yang mengawal profesionalisme media.
Nah, soal-soal di luar itu tentu menjadi tanggung jawab pemerintah untuk mengatur kembali. Akan tetapi jangan sampai pengaturan yang diniatkan untuk menertibkan media di luar media yang ada di bawah naungan Dewan Pers justru menghantam media yang disebut sebagai pers itu sendiri. Itu kira-kira poinnya, sahabat integritas. Kita jumpa lagi di lain waktu. Sampai jumpa. Jangan lupa subscribe, share, ya, kemudian like, berikan komen terhadap kanal kita ini. Sampai jumpa.